Penguasa kuil surgawi. Bab 153. Waktu terus berlalu, dan pada pukul 5.50 sore, matahari terbenam di langit hampir terbenam. Dan hanya tersisa kurang dari 10 menit sebelum batas waktu yang diberikan kepada keluarga Tang oleh 4 keluarga besar kaya. Saat ini, di langit di atas Yanjing, matahari terbenam di barat, matahari terbenam seperti darah, dan ada bercak awan warna-warni di langit yang dipantulkan oleh matahari terbenam. Saat ini, gerbang keluarga Tang di Yanjing dikelilingi oleh kekuatan dari kedua sisi. Kerumunannya sangat besar, ribuan, bahkan puluhan ribu orang. Tidak ada yang lemah, bahkan yang terendah pun memiliki kekuatan setingkat bintang 5. Pada saat ini, di gerbang keluarga Tang, kepala keluarga Tang, Tang Zhen, kedua putranya, Tang Xifeng, Tang Xihai, putri bungsunya Tang Yan, cucunya yang paling menonjol Tang Xia, dan sisa keluarga Tang anggota anak-anak muda dari 3 generasi semuanya berdiri di gerbang keluarga Tang dengan ekspresi penuh tekad. Mereka semua diikat dengan amunisi. Ya, terutama tubuh Tang Yan dan Tang Xia. Tubuh Tuan Tang dipenuhi aura dewa perang setengah langkah, dan dia memegang parang di tangannya. Dan di kiri, kanan dan belakang, mereka semua adalah keturunan langsung dari keluarga Tang. Setiap prajurit dipersenjatai secara ekstrim. Aura yang tak terlukiskan dan tragis menyelimuti semua orang di keluarga Tang. Tetapi pada saat ini, di depan semua orang di keluarga Tang, yang tidak pernah diharapkan oleh semua orang di keluarga Tang adalah bahwa sebenarnya ada seseorang di depan mereka, seseorang yang berani melawan tekanan dari 4 keluarga besar dan datang untuk menyelamatkan mereka. Dan itu berdiri tepat di depan mereka. Orang-orang yang datang untuk menyelamatkan mereka dipimpin oleh Long Ye. Serta 7 atau 8 tokoh generasi muda di Yanjing. Mereka semua masih muda, namun ada tekad di mata mereka. Itu adalah pandangan yang menunjukkan bahwa selama pihak lain berani memulai perang, mereka akan berani bertarung sampai mati. Semua orang di keluarga Tang melihat tembok manusia yang dibangun Long Ye dan yang lainnya di depan mereka, dan hati mereka dipenuhi dengan emosi. Di depan semua orang dari keluarga Tang, Long Ye dan lainnya, ada pasukan penjaga dari 4 keluarga besar yang dipimpin oleh keluarga Huang, yang berjumlah 6.000. Yang terlemah semuanya adalah prajurit bintang 5, dan setengah langkah dewa perang juga sangat kuat. Ada banyak sekali, dan ada 5 dewa perang yang kuat berdiri di depan, termasuk 2 yang berada di puncak dewa perang. 3 sisanya juga berada di tahap akhir God of War. Dipimpin oleh Huang Batian, kepala keluarga Huang, cucunya Huang Kai berdiri di depan, menghadapi Long Ye saat ini. Mata Huang Kai sangat suram, dia menatap Long Ye dan berteriak, "Long Ye, ini bukan urusanmu. Tolong cepat mundur." Mata Long Ye juga sangat suram, dia mengarahkan pisau ke arah Huang Kai dan berteriak, "Keluar dari sini. Kamu pikir kamu ini siapa, dan kamu pantas untuk berbicara denganku? Kamu adalah pecundang yang bahkan belum menerobos ke dalam dewa perang. Keluar dari sini." "Kamu?" Huang Kai marah, dan ketika dia ingin berbicara lagi, dia dihentikan oleh kakeknya Huang Batian. Huang Batian memandang Long Ye dengan merendahkan dan berkata, "Jenderal Long, mundur. Ini perintah. Jangan lupa bahwa saya juga dari Departemen Perang Yanjing. Saya atasan Anda. Sekarang saya perintahkan Anda mundur." Mata Long Ye dingin, dia menarik napas dalam-dalam, menatap Huang Batian dan berkata, "Huang Batian, kamu sedang mencari kematian. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengabaikan kakekku hanya karena kamu mengandalkan 1 atau 2 orang yang berkuasa? Apakah Anda memberi saya perintah?" "Huang Batian, ada beberapa hal yang tidak bisa saya katakan, tetapi sudah terlambat bagi Anda untuk mundur sekarang." Huang Batian sedikit mengernyit, lalu melihat ke penjaga ke-9 dari pengawal Long Wu di belakang Long Ye dan berkata, "Penjaga ke-9 dari pengawal Long Wu, semuanya mundur. Bukankah kamu harus tidak menaatiku juga?" Tapi tidak ada satupun Long Wu di belakang Long Ye yang bergerak, mereka hanya berdiri diam di tempatnya. Berdiri di belakang Long Ye. Prajurit naga ke-9 juga masih muda, dan mereka semua mengagumi Long Ye di dalam hati mereka. Tentu saja, mereka tidak akan mundur saat ini. Dan sekarang sebenarnya ada keretakan di dalam Departemen Perang. Sebelum Long Zhanguo kembali, mereka hanya akan mematuhi perintah Long Ye. Pada saat ini, dewa perang tingkat puncak misterius di sebelah Huang Batian memandang Long Ye dan berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah cucu dari Long Zhanguo, kan? Kamu telah mencapai posisi dewa perang sebelum kamu berada 30 tahun. Kamu punya potensi besar, tapi kamu tidak bisa menghentikanku hari ini. Apa kamu masih menunggu kakekmu?" "Haha, jangan tunggu, dia tidak bisa datang." "Apa?
Kamu berani mengirim orang untuk menghentikan kakekku. Apakah kamu mencari kematian? Wajah Long Ye tiba-tiba berubah saat mendengar ini. Dewa Perang Puncak misterius menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tidak, kamu salah paham. Long Shuai didedikasikan untuk Kerajaan Naga. Kami juga memiliki perjanjian dengannya. Memblokir. Haha, jangan gunakan kata ini, pergi saja dengan kakekmu. Ini hanya ngobrol, jangan salahkan kami anak muda, jangan lupa bahwa orang-orang di keluarga kami juga orang-orang dari Kerajaan Naga. Kau pantas mendapatkannya. Teriak Long Ye, wajahnya sangat serius. Pihak lain tidak akan berbohong padanya tentang masalah ini. Lagi pula, saat itu sudah jam 6 dalam 5 menit, tapi kakeknya belum tiba sampai sekarang merasa bahwa saya tahu kakeknya sedang ditahan. Pada saat ini, puncak Dewa Perang tidak lagi memperhatikan Long Ye, tetapi melihat ke arah Tang Zhen di kejauhan dan berkata, Tuan Tang, ayo tangkap dia tanpa bantuan apapun, sehingga keluarga Tang Anda masih punya cara untuk melakukannya. Selamat. Waktunya akan tiba, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas Long Zhanguo tidak akan datang. Pada saat ini, Tang Zhen, yang berada di gerbang keluarga Tang, mengerutkan kening dalam-dalam, memandang Dewa Perang misterius di puncaknya dan berkata, mengapa Anda bersikeras menyentuh keluarga Tang saya? Semua milik Tang saya keluarga bisa diserahkan kepadamu. Tidak apa-apa. Kenapa kamu masih memaksaku seperti ini? Pada saat ini, mata puncak Dewa Perang yang misterius bersinar, dan dia berkata perlahan, haha. Apakah kamu benar-benar berpikir kami menginginkan properti keluargamu? Nah, itu hanya salah satunya, bukan yang utama. Kami ingin mendapatkan darimu keluarga Tang sedang mencari sesuatu. Ketika putrimu Tang Yun masih hidup 5 tahun yang lalu, dia mengambil sesuatu dari tempat misterius. Tang Zhen menyipitkan matanya dan bertanya, ada apa? Katakan padaku dan aku bisa mengembalikannya padamu. Tetapi pada saat ini, Dewa Perang Puncak misterius menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya, karena kita tidak tahu benda apa itu. Apakah itu buah? Atau liontin giok? Atau yang lainnya? Kita tidak tahu-tahu, jadi kami perlu menyelidiki keluarga Tang Anda secara menyeluruh. Datang dan cari benda itu, bahkan gali kuburan putri Anda Tang Yun dan membedah tubuhnya tinggal di luar. Putra yang kini telah menjadi Dewa Perang, kami juga membutuhkanmu untuk membawanya ke sini. Apa? Putriku sudah mati dan kamu masih ingin menodai kehormatannya. Apakah kamu sedang bermimpi? Kamu masih ingin menggunakan kami untuk memaksa cucuku? Tidak mungkin. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Ini. Ternyata pihak lain menginginkan lebih dari sekedar harta bendanya, mereka sebenarnya menginginkan jenazah anggota keluarganya. Ini benar-benar mustahil. Tang Zhen hampir menangis saat ini, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Puncak misterius God of War menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, hei, sebenarnya kita sudah mengetahui hal ini sejak lama, jadi berhentilah bicara yang tidak masuk akal, waktunya telah tiba. Kemudian setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Huang Batian dan berkata, hei. Tuan Huang, waktunya telah tiba, mari kita bertindak. Itu cukup untuk melukai cucu Long Shuai dengan serius. Jangan bunuh dia. Aku mengerti. Huang Batian mengangguk dengan murung, dan kemudian dia muncul di depan Long Ye dalam sekejap, satu hal lagi yang perlu kukatakan padamu, kembali. Keluar. Long Ye meraung, dan saat berikutnya aura Dewa Perang muncul di tubuhnya. Pisau panjang di tangannya tiba-tiba menebas Huang Batian, tapi saat berikutnya pisau panjang di tangannya terbentur pergi oleh Huang Batian. Kemudian Huang Batian bahkan menendangnya dan membuatnya terbang. Puff! Long Ye, yang jatuh ke tanah, mengeluarkan seteguk darah. Huang Batian adalah seorang veteran God of War, dan dia juga merupakan orang kuat di puncak God of War, tetapi dia baru berada di tahap awal God of War, dan ada perbedaan besar antara dia dan dia. Apakah kamu yakin tidak akan mundur? Setelah Huang Batian menjatuhkan Long Ye, aura puncak Dewa Perangnya membuat seluruh penonton kewalahan dan bertanya kepada beberapa anak muda dari generasi muda Yanjing yang mengikuti Long Ye. Jangan mundur. Long Ye meraung dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia tahu bahwa begitu dia mundur, orang-orang dari keluarga Tang mungkin tidak dapat bertahan bahkan 1 menit pun. Haha, Huang Batian tersenyum sembarangan, lalu dia melihat ke arah Xiao Xiao yang berdiri jauh dari Long Ye dan berkata, haha, bukankah keluarga Xiao sudah lama memutuskan kontak dengan keluarga Tang? Xiao, apakah kamu ingin bergabung? Wajah Xiao Xiao sangat serius, dan dia mengepalkan pisau panjang di tangannya, Tuan keluarga Huang, tidak perlu bicara omong kosong.
Tahukah kamu seberapa besar dampaknya jika senjata panas digunakan di Yanjing hari ini? Kamu menantang inti peraturannya. Huang Batian tersenyum dan berkata, haha. Reu. Tidak, tidak, kamu terlalu banyak berpikir, bagaimana kami bisa menggunakan senjata panas. Tidak boleh ada perang di Yanjing, kami sangat jelas tentang ini, sangat jelas. Jadi, lihat, apa itu di langit? Huang Batian menunjuk ke langit di atas kepalanya, dan saat berikutnya ada lapisan debu abu-abu tak dikenal berjatuhan di atas rumah keluarga Tang. Setelah debu berserakan, senjata di tangan tentara keluarga Tang langsung meledak dengan percikan api dan langsung tidak berfungsi. Dan senjata presisi elektronik itu meledak dan langsung dibuang. Wajah semua orang di keluarga Tang berubah drastis, dan senjata di tangan mereka tidak dapat digunakan lagi. Tang Zhen dan yang lainnya melemparkan beberapa barang yang terikat pada mereka dengan putus asa. Memegang pisau panjang di tangan erat-erat, pertempuran telah dimulai. Waktunya sudah habis, bunuh mereka semua. Simpan mayatnya. Yang terbaik adalah menangkap keturunan langsung keluarga Tang hidup-hidup. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik misterius Dewa Perang memberi perintah dengan suara dingin. Boom! Saat berikutnya, 4 pembangkit tenaga listrik God of War yang tersisa, termasuk dirinya sendiri, dan ratusan pembangkit tenaga listrik God of War setengah langkah, menyerang dengan ganas ke semua orang di keluarga Tang. Long Wei. Bertarung sampai mati. Long Ye meraung gila saat melihat ini, mengambil senjata lain, dan bergegas menuju Huang Batian dengan seluruh kekuatannya, tapi sebelum dia bisa mencapai Huang Batian di saat berikutnya, di depan dari Batian, ada orang kuat lain di tahap akhir God of War di depannya. Bunuh. Long Ye meraung, dan orang-orang di sekitarnya juga memegang pisau panjang dan membunuh orang-orang yang bergegas ke arah mereka. Yanjing tidak bisa menggunakan senjata panas. Ini adalah keuntungan bagi semua pihak. Apalagi senjata panas di lapangan saat ini sedang gagal. Itu semua diimbangi oleh debu misterius. Jadi semua orang yang hadir sekarang mulai bertarung dengan senjata dingin. Dan pada jarak sedekat itu, senjata dingin seringkali lebih berguna daripada senjata api. Long Ye dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk menghentikannya di depan semua orang di keluarga Tang, tapi itu tidak berpengaruh. Orang-orang terus-menerus tergeletak di tanah dengan luka serius, dan beberapa tentara langsung dipukuli hingga tewas. Puff, Xiao Xiao ditusuk di bagian perut, seluruh tubuhnya terlempar keluar, dan dia terbaring di tanah tidak bisa bergerak. Dan Long Ye juga berlumuran darah saat ini. Dia adalah satu-satunya dewa perang di pihak keluarga Tang. Namun saat ini, ada 2 dewa perang tahap akhir yang mengepungnya, dan dia dipukuli hingga muntah darah. Setelah akhirnya mengeluarkan suara keras, Long Ye tergeletak di tanah di kejauhan dan tidak bisa bangun lagi. Dan Long Wei di belakangnya bukanlah tandingan ratusan pembangkit tenaga listrik dewa perang setengah langkah. Tentu saja, mereka adalah kekuatan dari Departemen Perang Yanjing, jadi kebanyakan dari mereka tidak akan membunuh mereka jika mereka bisa. Tapi paling tidak, mereka harus kehilangan efektivitas tempurnya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, pasukan yang dibawa oleh Long Ye dan Xiao Xiao telah disingkirkan. Semua orang di keluarga Tang terkena musuh. Keluarga Tang pantang menyerah. Keluarga Tang bertarung sampai mati. Tang Zhen memegang parang di tangannya dengan erat dan meraung. Keluarga Tang bertarung sampai mati. Teriak Tang Xifeng dan Tang Xihai. Keluarga Tang berjuang sampai mati. Teriak Tang Yan. Keluarga Tang berjuang sampai mati. Tang Xia berteriak. Pada saat ini, semua orang di keluarga Tang siap untuk mati. Mereka putus asa. Waktunya telah habis, dan Long Zhanguo tidak dapat datang. Tapi saat ini, Long Ye melihat keputusasaan dan kematian di matanya, dan Yaji hampir meledak. Dia berteriak, tidak, tidak, tidak. Pada saat ini, Long Ye, yang terbaring di tanah, berlumuran darah, dan tidak pernah bisa bangun, berteriak putus asa. Dia menyukai Tang Xia, tapi dia tidak berani menyatakan cintanya. Saat ini, dia sedang menyaksikan gadis kesayangannya mati di hadapannya. Dia tidak tahan. Dia berusaha mati-matian untuk berdiri, tetapi serpihan kabut darah keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, 2 prajurit dewa perang tahap akhir yang mengepungnya melihat ke arahnya lagi, menghalangi ledakannya yang tiba-tiba. Tang Xia, yang sedang mempersiapkan pertempuran terakhir, juga melihat ke arah Long Ye. Sederet air mata panas jatuh dari matanya. Dia tersenyum pada Long Ye dan berkata, Long Ye, jangan biarkan mereka menodai tubuhku dan menghancurkannya. Long Ye, jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menikahimu. Tang Xia menangis.
Dia selalu tahu bahwa Long Ye menyukainya, dan dia juga menyukai Long Ye di dalam hatinya, tapi dia bahkan belum lulus kuliah sebelumnya. Pada saat itu, ketika dia masih kuliah di Yanjing, Long Ye mengirim mereka ke pelatihan militer, dan Long Ye adalah instrukturnya. Dia awalnya mengira setelah lulus kuliah, dia akan bertemu dengan Long Ye dan jatuh cinta. Tapi tidak ada kesempatan, tidak ada lagi. Maaf, aku seharusnya bertemu denganmu lebih awal, maafkan aku. Tang Xia mengalihkan pandangannya dari Long Ye, mengepalkan pisau panjang di tangannya, dan menunggu musuh datang. Bunuh. Saat berikutnya, Huang Batian dan puncak dewa perang dari klan tersembunyi saling memandang dan bergegas menuju keluarga Tang. Berjuang sampai mati. Tang Zhen meraung putus asa, siap bertarung sampai mati. Tetapi pada saat ini, Huang Batian dan orang kuat dari klan, yang bergegas ke arah mereka, tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan menghentikan gerakan maju mereka. Karena di saat berikutnya, terdengar suara gemuruh keras dari beberapa arah di sekitar rumah keluarga Tang. Saat berikutnya, satu demi satu, berkas cahaya kuat dengan aura puncak dewa perang melonjak langsung ke langit, naik ke dalam dan di luar keluarga Tang. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat suara meledak, saat berikutnya, di dalam dan di luar keluarga Tang, 10 prajurit dewa perang tingkat puncak misterius dengan setengah topeng di wajah mereka perlahan naik ke udara. Pada saat ini, seluruh medan perang menjadi sunyi. Semua orang terkejut dan melihat langsung kemunculan 10 orang kuat di puncak dewa perang di keluarga Tang. Bab 154. Pada saat ini, di dalam dan di luar keluarga Tang, 10 prajurit dewa perang teratas perlahan, momentum mereka melonjak hingga ke langit. Kami diperintahkan untuk menjaga keluarga Tang. Tekan dan bunuh semua musuh yang bermusuhan. Bunuh. Teriak Tian Xi dingin sambil melayang ke langit. Dia, mereka, Tang Zhen, Tang Yan, Tang Xia dan anggota keluarga Tang lainnya semua melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Apakah orang-orang kuat ini berasal dari keluarga Tang mereka? 10 dewa perang puncak. Ini tidak mungkin. Pada saat ini, Huang Batian dan prajurit kuat di puncak dewa perang gemetar, dan mereka tidak percaya bahwa pemandangan di depan mereka adalah nyata. Mereka ingin berbalik dan melarikan diri. Tetapi pada saat berikutnya, Tian 11, Tian 12, Tian 13, dan Tian 14, 4 dewa perang puncak yang menjaga pintu keluarga Tang, dan yang secara samar-samar hendak memasuki Raja Surgawi setengah langkah, menghadapi Huang Batian dan pemimpin klan. Orang kuat itu bergegas. Puf-puf. Tidak ada yang mewah tentang itu. Setelah Tian Xi dan yang lainnya berjuang keras untuk menahan serangan Huang Batian, mereka langsung membunuh Huang Batian dan dewa perang puncak klan itu di tempat. Teruslah membunuh. Setelah Tian Xi membunuh Huang Batian dan yang lainnya, dia terus bergegas menuju 3 dewa perang tahap akhir yang tersisa. Pada saat ini, kecuali 3 tentara kuil surgawi yang menjaga keluarga Tang, yang tersisa ke-7 dari mereka dikirim untuk membunuh prajurit tingkat dewa perang dari keluarga Feng, keluarga Ma, dan keluarga Sun. Tidak, lari. Prajurit dewa perang tahap akhir dari keluarga Sun sangat ketakutan saat ini. Hanya ingin melarikan diri. Tapi saat berikutnya terdengar ledakan keras, dan kepala Master God of War tahap akhir dari keluarga Sun meledak. Lanjutkan. Tian Xi terus mengaum pada saat berikutnya, dan 6 prajurit puncak dewa perang semuanya menyerang mendiang prajurit dewa perang dari keluarga Feng. Tidak. Prajurit dewa perang tahap akhir dari keluarga Feng, yang juga merupakan kepala keluarga Feng di Yanjing, berteriak dengan sedih pada saat ini, dan tubuhnya langsung terkoyak. Aku menyerah, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Kepala keluarga Ma, dewa perang tahap akhir terakhir yang kuat yang menyerang hari ini, berlutut dan ingin memohon belas kasihan. Namun sebelum dia berlutut, kepala-kepala keluarga Ma terbang begitu cahaya pedang berkedip pada hari ke-12. Saat semua dewa perang yang bermusuhan dimusnahkan, 3 dewa perang puncak yang menjaga keluarga Tang segera pindah dan bergegas menuju ratusan dewa perang setengah langkah. Untuk sesaat, 10 dewa perang itu seperti harimau memasuki kawanan domba. Mereka mengangkat pedang mereka dan menjatuhkannya. Prajurit tingkat dewa perang setengah langkah yang datang satu demi satu terbunuh di tempat dalam sekejap. Lari, lari, lari. Suara pelarian terdengar keras sesaat. Orang-orang kuat yang dibawa oleh keluarga Huang, keluarga Feng, keluarga Ma, dan keluarga Sun sangat ketakutan saat ini. Yang kuat di pihak mereka adalah prajurit tingkat dewa perang benar-benar terbunuh dalam sekejap. Mereka begitu ketakutan hingga keberanian mereka hancur dan mereka segera melarikan diri. Pada saat ini, Long Ye, yang berlumuran darah, juga berdiri dengan bantuan tentara di sekitarnya.
Aku tahu itu. Saya tahu penguasa kuil surgawi akan mengirim seseorang ke sini. Oke, oke, oke. Senang. Hahaha. Long Ye tertawa terbahak-bahak, meski darah masih muncrat dari mulutnya. Dia juga tidak peduli. Long Ye, ini, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah 10 orang kuat ini berada di puncak Dewa Perang? Dari mana asalnya? Bukankah mereka terlihat seperti orang-orang dari Departemen Perang? Saat ini Long Ye memanggil untuk membantu. Zhang Wang, Chen Bin, dan Zhan Xiongfei, pemimpin generasi muda di Yanjing, juga mendekati Long Ye dengan luka di sekujur tubuh mereka dan bertanya pada Long Ye. Jangan tanya, tidak peduli. Jika tebakanku benar, kamu akan tahu besok. Cepat sekarang, kumpulkan pasukan dan bunuh. Bunuh mereka semua. Ngomong-ngomong, jangan bunuh Huang Kai, patahkan anggota tubuhnya dan simpan mereka. Long Ye setelah mengatakan itu, dia mengambil pedang dan bergegas menuju Huang Kai. Saat ini, Tianjiu hendak membunuh Huang Kai. Long Ye terkejut dan dengan cepat berteriak, biarkan dia hidup. Bunuh dia saat dia datang besok. Mendengar ini, Tianjiu, yang setengah bertopeng, meletakkan telapak tangannya 1 cm di atas kepala Huang Kai. Lalu dia berbalik untuk melihat Long Ye, mengangguk, dan menghilang lagi. Saat berikutnya, Long Ye tersenyum galak dan menaruh pedang di leher Huang Kai. Huang, kamu tidak pernah tahu siapa yang telah kamu sakiti. Long Ye mencibir pada Huang Kai, menatapnya seolah dia sudah mati. Ekspresi Huang Kai sangat ketakutan, dan dia segera memohon belas kasihan pada Long Ye. Long Ye, lepaskan aku. Masih ada beberapa orang kuat di belakang keluarga Huang kita. 1, tidak, 2 orang kuat mendukung kita. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Long Ye mencibir, lalu mengangkat pisaunya dan memotong tangan dan kaki Huang Kai. Saat berikutnya, Long Ye mencibir dan mencondongkan tubuh ke telinga Huang Kai, berkata dengan lembut, apakah menurutmu keluarga di belakangmu akan tetap ada? Tahukah kamu siapa yang kamu sakiti? Xiao Hanyai. Tidak, namanya sekarang Xiao Tians. Ya, dia adalah penguasa kuil surgawi. Hehe. Hahaha. Huang Kai tercengang. Rasa sakit yang parah di tubuhnya tidak dapat menutupi rasa takut di hatinya saat ini. Ketika dia hendak berbicara pada saat berikutnya, Long Ye mengeluarkan belati dan memotong lidahnya. Kemarilah, obati lukanya. Biarkan dia hidup. Tuan kedua Xiao dari keluarga Xiao, Xiao, jatuh ke tanah di kejauhan dan sedang berjuang untuk berdiri saat ini. Ekspresinya juga berubah drastis. Dia tidak mengenal Tian 11 dan orang lain di depannya, tetapi dia telah bertemu Tian Yi ketika dia berada di kota Tianhai. Aura prajurit puncak Dewa Perang di depannya sangat mirip dengan aura Tian Yi. Saat ini, dia mengerti bahwa orang-orang ini adalah tentara Xiao Tians. Keluarga Xiao, tahukah kamu apa yang telah kamu lewatkan, apa yang telah hilang? Hei! Xiao menghela nafas dalam-dalam. Keamanan keluarga Tang tidak lagi menjadi perhatian, dan dia tidak perlu tinggal di sini lagi. Jadi dengan dukungan 2 penjaga rahasia, dia pergi menuju kejauhan. Dan saat Xiao pergi, Tianxi berhenti dan melirik ke arah Xiao. Saat ini, 10 dewa perang di kuil surga masih saling membunuh dengan gila-gilaan. Di depan gerbang keluarga Tang, sudah ada sungai darah dan mayat berserakan di mana-mana. Orang-orang yang dibawa oleh keluarga Huang, keluarga Feng, keluarga Ma, dan keluarga Sun semuanya telah bubar. Api di medan perang membumbung ke langit, dan apinya bercampur dengan asap yang mengepul. Pada saat ini, semua orang di keluarga Tang juga tercengang, dengan bodohnya melihat pemandangan di depan mereka. Karena beberapa menit yang lalu, keluarga Tang sedang menghadapi bencana. Mereka semua bahkan bersiap untuk mati, tapi sekarang musuh mereka semua terbunuh. Dan sebenarnya ada 10 dewa perang puncak yang bersembunyi di keluarga Tang mereka. Ayah, siapakah pria-pria kuat ini? Apakah mereka ditemukan olehmu? Tang Yan, bibi Xiao Tians, wanita yang sangat mirip dengan ibunya, bertanya pada Tang Zhen dengan kaget. Namun, pada saat ini, Tang Zhen benar-benar tercengang. Dia memandangi para prajurit kuil Tianshan yang masih dengan cepat membantai dewa perang setengah langkah di depannya dan berkata, tidak, jika saya dapat menemukannya bantuan luar negeri yang begitu kuat, sudah kubilang sejak lama, aku tidak tahu tentang orang-orang kuat ini. Pada saat ini, Tang Xia tiba-tiba berkata kepada Tang Zhen, kakek, beritahu saya, menurut Anda apakah orang-orang kuat ini diundang oleh saudara Han Ye? Tang Zhen gemetar,
mengerutkan kening dan berkata, seharusnya tidak demikian. Kami tidak pernah menghubunginya dari awal hingga akhir. Saat ini, Tang Xia menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf kakek, saya mengirim seseorang untuk mencari saudara Han Ye. Ini Xiao Mei. Saya meminta Xiao Mei meninggalkan Yanjing dan pergi ke Tianhai 4 hari yang lalu. Kakek, apakah kamu pikir mungkinkah saudara Han Ye yang dicari Xiao Mei? Tang Zhen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Mari kita tanyakan lagi nanti. Bagaimanapun, keluarga Tang kita harus berterima kasih kepada 10 orang dewasa ini. Jika bukan karena mereka, keluarga Tang kita pasti sudah lama hancur. Tang Xifeng, Tang Xihai dan keturunan langsung keluarga Tang lainnya semuanya mengangguk setuju. 10 menit kemudian, sebagian besar musuh yang datang untuk mengepung dan menekan keluarga Tang terbunuh di tempat, sementara separuh sisanya melarikan diri. 10 dewa perang teratas di kuil surgawi juga menyingkirkan pedang mereka dan kembali. 10 dari mereka berkumpul di sekitar gerbang keluarga Tang dan berdiri diam. Semua orang di keluarga Tang ingin maju dan bertanya, tetapi Tian Xi menolak. Jadi semua orang di keluarga Tang hanya bisa kembali ke keluarga secara diam-diam. Tang Zhen dan yang lainnya tidak tahu apakah ada orang yang akan datang lagi setelah Huang Batian dan yang lainnya terbunuh malam ini. Setelah semua orang di keluarga Tang kembali, Tian Xi dan 10 tentara lainnya dari kuil surga terus menjaga gerbang keluarga Tang secara diam-diam. Menunggu kedatangan tuan istana mereka. 1 jam kemudian, matahari terbenam benar-benar terbenam, dan Yanjing menjadi gelap gulita. Tapi malam itu di Yanjing, pasukan top yang tak terhitung jumlahnya, keluarga kaya raya, dan keluarga bangsawan semuanya terguncang. Semua pasukan top mulai dengan panik memata-matai berita pertempuran keluarga Tang. Setelah mereka mendapatkan hasilnya, mereka semua berpikir bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di Yanjing. Pada saat ini, pada saat yang sama, di sisi lain Tianhai, di ruangan tempat Tang Mei berlatih, Xiao Tians dan Tang Mei melihat proyeksi di dinding, yang menunjukkan pemandangan keluarga Tang saat ini. Tang Mei sangat terkejut hingga air mata memenuhi matanya. Adegan di mana 10 dewa perang di bawah Xiao Tians melonjak ke langit membuat darahnya mendidih hingga ekstrim. Ketika Xiao Tians melihat Tian Xi dan yang lainnya terus menjaga gerbang keluarga Tang, dia mematikan proyeksi di dinding, berbalik dan berkata kepada Tang Mei, Xiao Mei, ayo pergi ke Yanjing besok pagi. Baiklah, saudaraku. Tang Mei menarik napas dalam-dalam, merasa sangat gembira. Kakaknya bukanlah dewa perang, tetapi Raja Surga. Ada 10 dewa perang di bawah komandonya. Dan besok dia akan kembali ke Yanjing bersama Xiao Tians. Bersambung.